like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan di rumah maupun yang ada di asrama. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Tentunya dalam materi yang masih ada kaitannya tentang dari bab 2 yaitu teks pidato persuasif. Untuk kali ini yaitu kita masuk ke unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Dalam sebuah pidato tentunya kita harus memperhatikan kebahasaan bagaimana yang baik dalam berpidato. Berikut adalah aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Terdiri dari 7 aspek. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Jadi kalimat aktif yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek. Semuanya lengkap. Selanjutnya, kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal. Jadi kata tugas ini kata yang bisa berubah, bisa mendapatkan tambahan. Kata tugas dibagi menjadi 5. Ada kata depan, kata hubung, kata sandang, kata seru, dan imbuhan atau partikel. Selanjutnya, kosakata. Kosakata yang digunakan dalam pidato meliputi kosakata emotif, bidang ilmu, dan sinonim. Maksudnya, pemateri pidato harus berwawasan luas, yaitu banyak memiliki kosakata yang di luar kepala. Jadi ketika pengucapan pidato sudah langsung refleks dan otomatis ilmunya atau pemahaman bahasanya itu relatif jamak, ya banyak. Kemudian semisal emotif itu berarti mempunyai bahasa-bahasa yang emosi, ya. Emosi maksudnya bukan emosi marah tetapi emosi penyampaian materi. Kemudian bidang ilmu, wawasannya harus luas. Kemudian menggunakan sinonim atau persamaan-persamaan kata biar dalam menyampaikan pidato tidak seakan-akan minim kata. Selanjutnya, kata benda abstrak. Kata benda abstrak yaitu kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksud benda yang tak kasat mata. Nah, semisal keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, ide, dan sebagainya. Itu adalah kata benda. Contohnya, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kata benda abstrak, kesetiakawanan. Selanjutnya, kata sapaan. Dalam berpidato sangatlah perlu untuk menyapa audiens, karena kata yang digunakan ini adalah kata untuk menyapa audiens. Pidato bukan untuk dirinya sendiri, tapi pidato untuk orang lain. Otomatis kita harus menyapa audien atau peserta pidato. Selanjutnya, kalimat efektif. Kenapa sangat perlu kalimat efektif? Nah, karena kalimat efektif ini kalimat yang sangat berperan dalam kelancaran pidato. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur sehingga dalam menyampaikan materi pidato mudah ditangkap oleh audiens. Jadi tidak terlalu belit-belit atau tidak terlalu meluas, melebar, tapi mudah ditangkap oleh pendengarnya. Itu adalah kalimat efektif, pentingnya kalimat efektif, sehingga audiens tidak bosan. Selanjutnya, unsur bahasa yaitu
pilihan kata atau diksi. Diksi yang digunakan hendaknya tepat agar dapat menyampaikan maksud dengan jelas. Pengucapan pilihan kata yang dipilih itu tepat sehingga berpidato itu tidak sembarangan berpidato, tetapi menyampaikan kata demi kata dengan benar. Tidak usah tergesa-gesa, jelas pengucapannya sehingga mudah dipahami oleh pendengarnya. Itu adalah aspek kebahasaan teks pidato. Selanjutnya, tugas. Nah, tugas ini kalian akan menyimak sebuah pidato. Setelah ini ada slide tampilan pidato persuasif. Kalian menganalisis satu yaitu pembukaan, kedua isi pidato, ketiga penutup pidato. Kalian tulis pembukaannya bagaimana, isi pidatonya isinya bagaimana, penutup pidatonya seperti apa. Silakan disimak videonya, dikerjakan tugasnya. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya pada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat memberikan sebuah pidato yang bertemakan Sumpah Pemuda yang berlokasi di Gedung Sate ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya para pemuda dan pemudi yang tercinta. Pada hari ini, kita memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya kalangan para pemuda dalam memperjuangkan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setiap tanggal 28 Oktober, kita tidak bisa melupakan peristiwa penting yang sangat bersejarah, yaitu lahirnya sebuah pergerakan para pemuda tingkat nasional menuju Indonesia merdeka, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setiap kita memperingati hari-hari yang bersejarah, kita perlu kiranya mengenang dan merenungkan sejenak betapa besar perjuangan para pendahulu kita, para pejuang dan para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Yang mana hal tersebut dilakukan secara kompak dan terpadu antara masyarakat dengan semua kekuatan yang ada. Perjuangan mereka tidak mengenal waktu, perjuangan mereka tidak dapat dinilai dengan harta benda maupun keluarga. Mereka semua mempunyai tujuan yang sama. Mereka hanya ingin mencapai satu tujuan, yaitu merdeka. Namun pada saat ini, di zaman globalisasi ini, tantangan kita para pemuda, penerus bangsa sangatlah berat. Kita sebagai masa depan bangsa ini harus bisa bersatu membangun negeri tercinta ini. Sebagai pelajar adalah tugas kita untuk belajar. Bukan hanya belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kita juga harus belajar mengenai etika hidup, moral, kepribadian. Sehingga kelak bangsa kita tidak hanya maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga menjadi bangsa yang bermoral dan berakhlak mulia dan jauh dari yang namanya korupsi. Kaum muda adalah harapan seluruh warga, sama dengan harapan di masa lalu saat Sumpah Pemuda dikumandangkan. Gelora dan semangat kaum muda juga tak luput dituntut di masa sekarang. Mungkin bentuknya yang lain, bisa berupa semangat belajar, meraih suatu prestasi, aktif di organisasi ekstrakurikuler, dan sebagainya. Sumpah Pemuda bukanlah satu istilah, tapi semangat dan cermin masa depan bangsa kita. Janganlah kita menunggu apa yang diberikan negara kita. Tapi dengan semangat dan kesadaran, marilah kita buka mata kita. Lihatlah ke depan, masih banyak sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda memikirkan masa depan bangsa ini. Kita dapat mulai dari sekarang dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan kesempatan belajar secara bersungguh-sungguh agar kelak dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran kita bagi bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.